Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy Friday. Sebentar lagi udah weekend. Gak berasa ya teman-teman ya. Perasaan saya baru live streaming beberapa hari lalu, udah mau ke weekend ya. Which is seperti yang saya sampaikan teman-teman, di weekend ini kita akan adakan live streaming untuk ngebahas seputar altcoins. There's gonna be a lot of opportunity yang bisa kita bahas di sana. Mudah-mudahan teman-teman bisa hadir ya dan meluangkan waktu untuk live bareng saya. Nanti akan saya infokan kembali untuk jadwalnya karena akan ada sedikit gangguan ya dengan bukan gangguan sih, tapi ya kebahagiaan lah ya. Ada teman-teman yang kebetulan mengundang ya untuk datang ke acara pesta pernikahan. Jadi mungkin akan sedikit tertunda. Maybe around, I don't know guys, nanti saya cek dulu ya kalendernya ya, antara Sabtu atau hari Minggu gitu ya. Tapi nanti akan saya infokan kembali melalui YouTube channel ini. And by the way guys, it's still Friday, which is what is important? Oh ya teman-teman, almost forget. Perlu diingatkan kembali bahwa NFP itu akan dirilis datanya pada nanti malam ya, sekitar jam 8:30 berbarengan dengan average hourly earnings dan juga unemployment rate. Jadi tonight ekspektasinya akan ada pergerakan yang mungkin volatile. Terlepas dari kondisi itu, sebenarnya hari ini juga sudah ada volatilitas ya, dan antisipasi yang kita sampaikan di previous video update untuk Bitcoin at least terjadi ya. Terjadi di sini dalam artian mungkin lebih kepada untuk well, you know, we have some kind of correction atau pullback atau retracement, and I think utamanya adalah pullback atau retracement yang terjadi saat ini. Menurut saya sih ini adalah faktor yang sangat wajar, dan lagi teman-teman lihat ini masih di dalam candle bull pada hari Kamis sih. Jadi sebetulnya memang ketika close candle pada hari Kamis kemarin ya, which is benar sih Kamis ya, tadi salah mention ya, ini harusnya hari Selasa, Rabu ya teman-teman. Hari ini baru candle hari Kamis. Closing untuk candle hari Rabu menunjukkan harga itu closing di dalam bar si bull candle pada hari Selasa, which is ini biasa dikenal dengan istilah inside bar. Umumnya teman-teman sekalian, inside bar itu kalau ke form biasanya menjadi indikasi dari potensi konsolidasi ya. Jadi teman-teman bisa lihat progresnya tuh bisa seperti ini ya, inside day pattern atau inside bar pattern ya. Ketika harga bergerak hanya di dalamnya ya, ini jangan diikutin teman-teman ya, sell here, stop loss di atas dan lain sebagainya. Itu kalau break sebetulnya, tapi kan permasalahannya ada fake out ini ya, siapa yang tahu ya kan. Ketika dalam prosesnya kan Anda pasti berpikir bahwa wah ini udah break gitu loh, ternyata pada saat break candlenya impulsif, which is Anda sellnya tuh di bawah bukan di atasnya. Ini too good to be true sebenarnya, but itu sebagai example teman-teman sekalian. Nah, ada yang seperti ini ya, ini parent bar, inside bar. Jadi teman-teman punya gambaran ya, biasa disebut juga dengan istilah mother candle, inside bar ya. Ini saya udah pernah sampaikan sih sebenarnya di beberapa video yang cukup lama. Tapi biasanya intinya gini teman-teman, when the inside bar happens, umumnya itu menjadi indikasi either price dari suatu aset itu memasuki fase konsolidasinya atau memang ada potensi untuk terkoreksi. Nah, yang saya lihat saat ini ya, kita udah mulai terbentuk yang namanya inside bar ya. Jadi dari body candle, closing candle hari Rabu dan hari Kamis kelihatannya itu masih ada di dalam. And I guess dengan progres seperti ini semestinya ya akan membuat Bitcoin mungkin akan cenderung untuk konsolidasi dulu atau mungkin cenderung terpullback. Which is di previous video kita udah sempat updatekan ke teman-teman juga soal bagaimana Bitcoin itu punya habit ya, dia mengalami konsolidasi setelah setiap kali adanya pergerakan yang impulsif. Dan itu saya sempat sampaikan juga tadi kalau nggak salah di grup Telegram teman-teman. Saya ada sempat kasih market update menjelaskan tentang progres daripada Bitcoin dan perspektif saya terhadap altcoins yang kebetulan saya lagi juga sedang follow up. Ya, ada beberapa altcoins yang personally saya lihat masih ada opportunity gitu loh untuk dia nanjak lagi dan meneruskan rally lagi ya. I guess ya, some of it ya teman-teman ya is moving already. Jadi ngeliat-liat ya, biasa kayak gitu teman-teman. Kalau udah buka satu-satu jadi ngeliat satu-satu. And intinya kalau misalnya Bitcoin kita ngelihat time frame daily, melihat progresnya itu tampak seperti membentuk inside bar. Jadi akan ada konsolidasi atau mungkin cenderung koreksi. Nah, sekarang pada perspektif time frame hourly-nya yang tadi saya highlight siang itu adalah terbentuknya si descending triangle, which is tadi pagi tuh, sore ya atau siang itu sempat harganya nge-spike ke bawah teman-teman, tapi kemudian dia balik lagi dan sempat berpikir bahwa ini kayaknya fake out nih, tapi ternyata enggak juga ya, karena pada akhirnya body candle
closing benar-benar di bawah daripada si support line-nya. Dan menariknya sekitar jam 11-an, jam 12-an itu ada proses pullback sampai ke level yang sama. Jadi kayak retest jatuhnya, lalu dia turun lagi. But overall teman-teman sekalian, ini kalau yang saya pribadi lihat ya, kalaupun memang ini istilahnya dia harus turun dulu, ya turunnya ini tuh bukan semata-mata untuk membuat harga tuh bisa kembali sampai ke level 25.000, 20.000 gitu ya. Karena saya ngelihat masih banyak sekali orang yang berharap harga bisa sampai ke sana. Which is sebenarnya nothing is impossible. Cuman untuk dia sampai kembali ke 25.000, teman-teman bayangkan ya, berapa jarak yang harus ditempuh dari harga saat ini, which is kisaran $18.000. Dan kalau kita ngelihat pada perspektif time frame daily, belum tentu bisa nyampe 35.000. Bisa aja dia pullback turun cuma sampai sejauh-jauhnya di EMA 21, which is like this, and like this. Habis itu harga langsung nanjak lagi dan mantul lagi gitu ya. Kalau misalkan dia retest di EMA 21, mungkin entah 39.000, entah lama-lama jadi 40.000 atau 42.000 dan seterusnya. Kemudian dia lanjut rally mungkin untuk ngejar ke level 47.000, which is mungkin mempercepat wave count yang saya punya ya. Dalam artian, kalau misalkan berdasarkan wave count yang kita gambarkan, yang kebetulan kita sampaikan pada saat live streaming beberapa waktu lalu atau 3 hari lalu, memang pada akhirnya akan ada satu titik atau satu momen Bitcoin terpaksa konsolidasi dalam bigger movement ya, major movement. Dan ini sebenarnya untuk nyari wave 4-nya kita supaya untuk finishing aja. Jadi lebih kepada untuk wave 4 major ya, dalam artian di sini minor maksudnya. Jadi kalau kita lihatnya itu lebih kepada seperti ini teman-teman sekalian. 1, 2, 3, 4, dan 5 baru selesai wave 3-nya gitu. Baru nanti kita ngomongin major correction lagi. Tapi ini kan baru perspektif sementara ya, dalam tanda kutip kita baru mencoba untuk mengantisipasi aja nih. Kita udah sampai mana sih ibaratnya kan gitu teman-teman sekalian. Nah, there's no guarantee harga akan benar-benar terpullback ya. Tapi kalau misalkan memang ada pullback dan prosesnya panjang, maka kenalilah teman-teman, there's a big possibility bahwa kita di wave 4-nya daripada potensi untuk mengejar ke wave 5-nya. Jadi in the end, any pullback adalah konfirmasi untuk higher low. Karena kalau kita lihat time frame 4 jam aja, saya sebenarnya nggak panik teman-teman sekalian. Kalian bisa lihat ya bagaimana harga naik dengan begitu impulsifnya. Lalu pada satu titik dia mengalami pullback, menurut saya sangat wajar sekali ya. Dan pullbacknya sejauh ini itu baru ketahan sampai ke area 50% retracement aja. Itu pun dari the most recent swing. Kita belum ngomongin dari swing yang lebih major lagi teman-teman sekalian ya. Jadi untuk saat ini kita ngelihat harga breakdown dari descending triangle, ada retest ke Fibo 50% and then dia hold. Nah, sekarang kita hold ya, tapi secara struktur untuk minor movement kayak 15 menit, 30 menit ya, kita bisa katakan bahwa saat ini technically bear still in control gitu ya. Tapi untuk short term aja nih, dan ya seperti yang saya katakan tadi di time frame daily kita inside bar ya, who knows kalau ternyata pergerakan dalam beberapa hari ke depan kita hanya akan seperti ini saja. Jadi kayak konsolidasi somewhere in the middle. Dan bila itu yang terjadi, kebetulan kita dihadiahkan oleh Bitcoin dominance yang saat ini sedang terkoreksi lumayan jauh. Jadi kita dapat opportunity nih di altcoins. Dan mungkin teman-teman sekalian bisa manfaatkan dulu ya. Meanwhile Bitcoin dominance lagi pullback dan Bitcoinnya masih konsolidasi, wah ini adalah kesempatan untuk memanfaatkan transaksi pada altcoins-nya. Jadi saya pikir ya itu sementara sih yang menjadi gambaran saya ya. Di update for Bitcoin hari ini mungkin akan seperti itu dulu teman-teman. Jadi cenderung cepat, cenderung quick, karena memang sebenarnya nggak terlalu banyak yang bisa kita update kembali ya ke teman-teman sekalian. Dan by proses marketnya sebenarnya masih bergerak cenderung berada di dalam level yang sama, namun secara major trend itu masih bullish. Jadi saya pikir dengan progresnya saat ini dia pullback ya, which is bagus ya, malah jadi opportunity untuk either kita bisa diakumulasi atau mencari harga discount. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Once again, be safe. Besok ada NFP, atau lebih tepatnya nanti malam akan ada NFP. Jangan sampai oversize, jangan sampai overtrade atau lebih banyak transaksinya. Maksudnya jangan banyak-banyak transaksinya sekaligus gitu ya. Ya, make sure kalian menyesuaikan dengan kondisi market saja. Alright, so God bless for everybody. Happy weekend and happy Friday guys. Cheers. Belum weekend sih, besok baru weekend. Tapi ya udah ada vibe-nya lah ya kalau hari Jumat. So happy Friday, God bless and cheers guys. Bye bye.